Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA 8 dari Sabah akan mempresentasikan mengenai hormon reproduksi dalam manusia. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya bekerja di jenis media. Saya di masa yang saya mau Fatih. Hormon reproduksi adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dalam sistem reproduksi manusia dan hewan. Hormon-hormon ini mengatur berbagai fungsi terkait seksual, populasi, dan fungsi reproduksi. Beberapa hormon utama termasuk hormon luteinizing atau LH, stimulasi folikel atau FSH, estrogen, progesteron, testosteron, dan prolaktin. Koordinasi hormon ini penting untuk menjaga fungsi normal sistem reproduksi dan menghindari gangguan hormonal yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi. Hormon luteinizing atau HA dan hormon stimulasi folikel atau FSH. Fungsinya, LH dan FSH diproduksi oleh kelenjar pituitari di otak dan berperan dalam mengatur siklus menstruasi pada wanita dan reproduksi sperma pada pria. Estrogen, fungsinya estrogen adalah hormon yang dominan pada wanita dan berperan dalam perkembangan organ reproduksi wanita seperti ovarium, rahim, dan vagina. Yang ketiga ada progesteron. Fungsinya diproduksi oleh ovarium setelah ovulasi. Progesteron mempersiapkan rahim untuk menerima dan mendukung embrio jika kehamilan terjadi. Yang keempat, testosteron. Fungsinya hormon utama pada pria yang diproduksi oleh testis. Yang keempat, ada prolaktin. Fungsinya diproduksi oleh kelenjar pituitari dan bertanggung jawab untuk merangsang produksi susu pada wanita yang menyusui. Pubertas laki-laki rata-rata terjadi umur 10 hingga 14 tahun. Penis dan testis laki-laki akan panjang dan tebal. Hal ini terjadi hingga umur 15 tahun. Tetapi masa pubertas pada laki-laki memiliki masa yang memiliki rentang waktu yang berbeda-beda. Contoh pubertas pada laki-laki itu munculnya di bagian suara membesar. Terus pubertas perempuan, jadi pubertas perempuan normalnya muncul pada usia 8 hingga 13 tahun. Masa pubertas ini ditandai dengan beberapa perubahan yang terjadi secara bertahap, baik pada fisik maupun emosional, seperti mulai tumbuhnya payudara, tumbuh rambut di bagian kemaluan, hingga perubahan suasana hati yang tepat. Organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama adalah proto, yang merupakan organ reproduksi yang berbentuk seperti kantong. Organnya terletak di belakang atau di pangkal penis. Proto juga merupakan tempat berdiamnya testikel atau buah zakat. Ada penis, merupakan organ seks pria yang digunakan dalam aktivitas seksual pria. Penis pria salah satu organ yang mengalami perubahan seiring dengan masa pubertas pria. Jika ada testis adalah organ vital dari sistem reproduksi pria. Organ ini berada di dalam skrotum dan berperan sebagai tempat produksi bagi sperma dan testosteron. Secara umum pria memiliki dua buah testis yang berada di kanan dan di kiri dengan berbentuk oval. Keempat ada kelenjar tambahan dan dibagi ada 5 bagian. Yang pertama epididymis merupakan saluran panjang yang berada di belakang testis. Epididymis berfungsi memasak atau mematangkan sperma setelah diproduksi agar bisa membuahi sel telur. Lalu yang kedua ada vas deferens merupakan organ berupa saluran panjang yang berguna mengantarkan sperma keluar saat ejakulasi terjadi. Yang ketiga, vesicula seminalis terletak di bagian dasar kantung kemih yang berperan memberikan tenaga bagi sperma untuk gerak. Yang keempat adalah kelenjar prostat, berfungsi memproduksi cairan yang mendorong sperma saat ejakulasi akan terjadi.
Prostat juga menjaga agar sperma tetap sehat. Yang kelima, yang terakhir adalah uretra, memproduksi cairan untuk melumasi kantong kemih. Uretra juga berguna mengurangi tingkat keasaman pada saluran kemih setelah urin keluar. Selanjutnya itu sistem reproduksi manusia, ada ovarium. Ovarium adalah kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Fungsi utama ovarium adalah sebagai tempat sel telur dihasilkan dan dikembangkan guna mempercepat pembuahan. Dan ada uterus. Rahim atau uterus merupakan organ berongga yang berbentuk menyerupai buah pir atau buah pir. Bagian ini akan menjadi tempat bagi janin untuk tumbuh dan berkembang sebelum dilahirkan. Dan berikutnya ada tuba fallopi. Tuba fallopi adalah saluran berotot yang dilapisi dengan struktur halus seperti rambut, berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Selanjutnya itu ada vagina. Vagina merupakan berbentuk seperti tabung berotot yang menghubungkan leher rahim, serviks dengan bagian luar. Fungsi vagina adalah sebagai saluran untuk melahirkan bayi dan tepatnya masuk sperma menuju sel telur. Serviks sendiri atau leher rahim merupakan organ yang menghubungkan antara vagina dan rahim. Salah satu fungsi serviks adalah memproduksi lendir atau mulus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat perhubungan selesai. Selain itu, serviks juga akan menutup saat kehamilan untuk menjaga janin tetap di rahim dan akan melebar atau membuka saat proses persalinan berlangsung. Itu proses menstruasi. Proses menstruasi pada wanita melibatkan siklus hormon trombosis. Siklus ini umumnya berlangsung selama sekitar 11 hari, namun dapat bervariasi antar individu. Berikut adalah ringkasan singkat. Yang pertama, fase menstruasi haid. Nah, itu dimulai pada hari pertama menstruasi, dan yang kedua, endometrium atau lapisan dalam rahim sekali keluarkan bersama darah melalui vagina. Yang kedua, hormon estrogen dan progesteron rendah. Yang kedua itu adalah fase operatif. Yang pertama, setelah menstruasi rahim mulai membangun kembali endometrium, dan yang kedua, folikel ovarium menghasilkan hormon estrogen yang merangsang pertumbuhan endometrium. Biasanya terjadi pertengahan siklus. Yang kedua, pelepasan sel telur atau ovum dari ovarium dipicu oleh lonjakan hormon LH atau luteinizing hormon. Dan yang keempat ada fase sekretori. Yang pertama, setelah ovulasi, folikel yang pecah menjadi korpus luteum, dan yang kedua, korpus luteum menghasilkan estrogen dan progesteron untuk mempersiapkan endometrium. Yang ketiga, jika tidak ada pembuahan, korpus luteum mengecil dan siklus dimulai lagi. Pertumbuhan janin dari awal hingga melahirkan. Yang pertama adalah di semester pertama, yaitu pada minggu ke-1 hingga ke minggu 12. Yang pertama, pertumbuhan terjadi saat sperma bertemu dengan sel telur. Lalu kemudian akan membentuk zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi blastosit dan kemudian menempel pada dinding rahim dalam proses yang disebut implantasi. Yang ketiga, pembentukan organ-organ awal seperti jantung, otak, dan sistem syaraf. Lalu pada akhir semester pertama, embrio telah berkembang menjadi janin. Lalu semester kedua pada minggu ke-13 hingga ke-26. Yang pertama, organ-organ janin berkembang lebih lanjut dan mulai bertumbuh. Lalu janin menjadi lebih aktif dengan gerakan yang terasa oleh ibu. Lalu struktur-struktur tulang dan otot mulai. Pada pertengahan semester kedua, janin mulai memiliki kemampuan untuk mendengar suara dari lingkungannya. Lalu yang terakhir, semester ketiga pada minggu
minggu ke-27 hingga melahirkan. Janin terus tumbuh dan berkembang dengan peningkatan signifikan dalam berat badan. Proses penyelesaian perkembangan organ dan sistem tubuh berlangsung. Lalu yang terakhir, persiapan kelahiran dimulai. Pada akhir trimester ketiga, janin siap untuk lahir dan proses persalinan dimulai. Yang terakhir adalah proses kehamilan. Yang pertama adalah fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi atau konsepsi didefinisikan sebagai proses peleburan atau penyatuan antara bagian sel sperma dan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Setelah proses itu akan membentuk zigot yang umumnya terjadi pada sepertiga dari panjang saluran telur atau tunggal falopi. Dah. Yang kedua, nidasi atau implantasi. Nidasi atau implantasi adalah peristiwa tertanamnya atau bersarangnya sel telur yang telah dibuahi atau hasil konsepsi ke dalam endometrium. Tempat nidasi biasanya pada dinding depan dan dinding belakang di daerah fundus uteri. Yang ketiga adalah pertumbuhan plasenta. Plasenta adalah bagian kehamilan yang penting. Plasenta memiliki peran sebagai transporter dari ibu ke janin, menghasil hormon yang berguna selama kehamilan, serta sebagai baris pelindung agar janin tumbuh dengan baik. Gangguan dan kelainan reproduksi tubuh manusia. Yang pertama ada infertilitas. Infertilitas adalah kondisi ketidaksuburan atau ketidakmampuan pasangan suami istri dalam memiliki keturunan setelah melakukan hubungan seksual selama 1 tahun atau lebih. Infertilitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik pada pria maupun wanita, seperti gangguan hormonal, gangguan reproduksi, infeksi, dan masalah genetik. Ada juga yang namanya gonohera. Gonohera atau biasa disebut dengan gonohe adalah penyakit menular seksual atau biasa disebut dengan PMS yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Penyakit ini dapat menyebar melalui kontak seksual dengan orang yang terinfeksi, termasuk hubungan seksual, vaginal, anal, atau oral. Gonorrhea dapat mempengaruhi organ reproduksi, saluran kemih, dan bagian tubuh lainnya. Gejala gonorrhea pada pria biasanya meliputi nyeri saat buang air kecil, keluarnya cairan dari penis, dan pengangkatan pada testis. Sedangkan pada wanita, gejala gonorrhea mungkin tidak terlihat atau hanya ringan, tapi dapat termasuk nyeri saat buang air kecil, keluar cairan dari vagina, dan nyeri punggul. Jika tidak diobati, gonorrhea dapat menyebabkan komplikasi siklus seperti infeksi pada organ reproduksi. Ada juga yang namanya sifilis. Sifilis adalah penyakit penular seksual atau biasa disebut PMS yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini dapat menyebar melalui kontak seksual dengan orang yang terinfeksi, termasuk hubungan seksual, vaginal, anal, dan oral. Sifilis juga dapat tertular dari ibu hamil kepada janinnya selama kehamilan atau persalinan.